Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Guru Haji Marzuki, istri dan para anak dan mantunya. Kita doakan guru kita yang malam hari ini dihaulkan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Malam hari ini alhamdulillah saya pribadi bisa hadir karena Guru Marzuki ini Pak, salah satu guru saya dulu di Madrasah Aliyah. Saya ketemu dari kelas 1 Aliyah sampai kelas 3 Aliyah, diajarin sama beliau. Memang orangnya jarang banyak ngomong Pak ya. Ya, salut Pak. Ya, tahun 90-an ya jauh juga Wates ke Jumalang ya. Karena naik motor apa tuh, Honda apa ya? Nah itu ya, saya masih ingat dikit-dikit tuh ya. Dulu mah jauh Pak. Ya, dari Wates ke Jumalang ngajar jauh, tapi beliau kediel sabar ya. Para bapak hari sekalian, malam ini kita sama-sama Pak melihat perjuangan almarhum. Karena hidup almarhum ini memang dihabisin untuk berbagi ilmu. Orang-orang yang seperti almarhum guru kita Pak ya, Nabi jamin Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Ya, ini jamin dari Nabi. Kata Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menitik jalan, ya, menelusuri jalan orang yang mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi almarhum Pak tenang, muridnya banyak, ya, putra putrinya juga jadi guru Pak ya. Jadi jalan menuju surga ya sudah lebar. Maka kita ini tinggal nambahin doang Pak. Kalau tiap tahun, dan ini sudah yang ke-10 Pak ya, tiap tahun dihaulin dalam rangka nambahin doang, nambahin kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Di alam kuburnya kita yakin almarhum Guru Marzuki jonjon, tidur pules Pak ya, di permadani yang empuk, ruangan yang wangi, karena beliau memang Allah sudah bukain jalannya yang gampang menuju surga. Saya aja Pak ketemu beliau sekolah 1 Aliyah itu 90 Pak ya. Kan berarti panjang tuh Pak ya. Beliau jadi seorang guru.
dan sebelumnya itu memang udah jadi guru. Ya. Jadi hidupnya Pak habis buat berbagi ilmu. Kalau dihitung muridnya ada sekian Pak ya. Satu murid, satu Fatihah, Masya Allah. Makanya kata Nabi, sahhalahullah, Allah mudahin jalannya menuju surga. Walaupun Pak, sekarang guru kita almarhum belum ada di surga Pak, tapi berada di taman surga. Ya kan kita doain, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Di tamannya aja Pak kita udah seneng, jangankan taman surga. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Wates ke taman mini, ya seneng nggak? Seneng, buat timbel ya, buat timbel. Taman Kebalen apa lagi ya, penyesek itu kalau malam minggu Pak ya. Itu ke taman mini orang udah seneng Pak. Apalagi kalau kuburan kita menjadi taman surga. Masya Allah. Tadi tuh hatamnya dah luar biasa Pak hatamnya. Ya, hatam Quran yang dibaca itu menjadi nur, menjadi cahaya di dalam kuburnya. Malam ini Pak, ini kita bisa ngelihat Bapak saya dan sama-sama kita bisa ngelihat karena ada cahaya. Coba kalau nggak ada cahaya lampu, gelap petang Pak ya, bisa makan itu masukin ke lubang hidung tuh ya. Tapi karena ada cahaya Pak, sehingga kita bisa melihat, bisa nyaman duduk di sini. Begitu juga almarhum guru kita dengan dikirimi cahaya Al-Quran, kuburannya menjadi apa? Terang benderang. Ya. Makanya paling tidak Pak, paling tidak ngiriminannya jangan tiap tahun sekali. Kalau ibarat pelita gantung Pak ya, setahun sekali baru tambahin minyak, kira-kira hidup apa mati itu Pak? Ya mati lampunya Pak ya. Tiap hari tambahin minyak, tambahin minyak, tambahin minyak, biar apa tuh? Cahayanya terus terang, terang Pak ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Jadi Al-Quran yang dibaca ini benar-benar menjadikan syafaat Pak ya, penolong yang luar biasa. Dulu Pak, Al-Maghfurlah pakai Haji Muhammad Hasan Latif. Beliau kan guru Al-Quran di Jumalang Pak ya. Ini mah cerita dari guru Mawardi Pak, Kiai Haji Mawardi. Waktu lagi Kiai Haji Muhammad Hasan Latif Pak dikuburin, dimakamin, Guru Mawardi itu melihat kuburannya itu benar-benar ada permadani yang nggak pernah dia lihat seindah itu. Dan bukan itu doang, Guru Mawardi itu mencium aroma minyak wangi yang nggak pernah dicium di sini di dunia, nggak pernah. Itu wanginya minta ampun. Ya, jadi orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang dibacain Al-Quran, kuburannya Allah kasih permadani yang enak, kuburannya wangi. Ya, makanya kenapa kita kalau ada haul orang mati dibaca apa tuh? Al-Quran. Biar apa tuh? Biar nambah ruangan kuburan kita menjadi apa tuh? Wangi, indah. Kita juga di dalamnya empuk gitu Pak ya. Bapak-bapak kan ngerasain nganten baru. Nganten baru Pak ya. Kamarnya wangi, indah ya. Enak gak tuh? Lupa dong Guru Salamun. Kawin lagi Guru, gampang. Ya. Nah ini gambaran Pak ya. Kenapa kita harus bacain Al-Quran, bacain ayat-ayat Allah Pak ya. Agar bahwa dalam kuburan kita ini menjadi apa? Raudhah min riyadil jannah. Ini almarhum, alhamdulillah Pak ya. Dan mudah-mudahan tiap tahun terus, selama istrinya masih ada, anak-anak mantu cucunya masih ada terus. Maka ini Pak,
Kalau kita berdoa apa Pak? Allahumma tawil umurana ya fi ta'atillahi wa ta'atir. Kan kita minta umur panjang Pak. Kata orang beginilah, kan umur kita udah ditentuin, pakai minta panjang begitu Pak ya. Jadi umur itu Pak tidak terbatas dengan angka. Ya, umur itu nggak pakai terbatas dengan angka. Umur itu Pak adalah isi daripada usia kita. Seberapa panjang umur kita setelah kita mati, seberapa lama nama kita masih disebut orang. Tuh Pak, ini guru kita kan udah 10 tahun. Berarti panjang nih Pak, umurnya panjang. Ya, setelah usianya tutup, namanya masih diapain tuh? Disebut. Makanya kenapa kita disuruh haul? Dalam rangka memperpanjang usia orang yang mati. Umurnya itu berpanjang. Kan banyak orang Pak. Ya, setelah mati, cucu kek, anak kek, kagak pernah dihaulin sama sekali. Apa? Cucunya nggak kenal engkongnya siapa, engkongnya. Karena saking nggak diapain tuh. Nggak dihaulin. Nah, ini emang umurnya tuh pendek tuh, umurnya tuh. Umur orang tuh. Jadi kalau kita pengen umur panjang Pak ya, setelah mati orang masih nyebut nama kita, terutama kebaikan kita, maka segitu umur kita panjangnya tuh. Ya syukur-syukur ya guru kita sampai ke Cicit Pak, masih dihaul. Haul Guru Marzuki yang 100 tahun. Nah, gitu Pak ya. Berarti umurnya apa tuh? 100 tahun. Orang itu Pak bisa panjang karena dia punya ilmu. Seperti Al-Maghfur lah pakai Hajrul Ain. Ya, mungkin ada di antara kita nih yang hadir ya, nggak ngerasain hidup dekat kenal Al-Maghfur lah. Tapi sampai sekarang nama Nur Ali masih harum Pak ya, masih berkibar. Berarti umur beliau tuh panjang ya. Makanya itulah fungsinya kenapa kita minta Pak. Allahumma tawil umurana fi ta'atillahi wa ta'atir rasul. Begitu Pak ya. Makanya kata umur itu Pak dalam Al-Quran disebut apa? Innama ya'muru masajidallah. Jadi memakmurkan itu artinya mengisi. Ya. Malam ini dalam rangka apa? Mengisi umur almarhum guru kita, Guru Marzuki. Nah, mudah-mudahan kita nih yang masih hidup berusaha untuk bagaimana supaya usia kita ini berisi, Pak, berisi. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita mati, orang masih mengenang kebaikan kita. Bukan sebaliknya. Nauzubillah, Pak. Ya. Nah, ini yang pertama. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua, haul ini dalam rangka berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua tidak mesti dia ketika hidup doang. Ketika dia sudah mati pun masih punya kita kewajiban untuk berbakti, Pak. Kadang-kadang kan ada orang, Pak, kalau udah mati mah udah ya, hidup aja gua susah lagi mikirin yang mati, kan gitu Pak ya. Maka perintahnya Pak dalam Al-Quran pertama kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Itu yang pertama, bahwa wabil walidaini ihsan itu wasiat Allah, Pak. Kalau wasiat, Pak, wasiat ya. Kan bapak-bapak tahu dewe kalau wasiat. Udah dijalani gitu. Makanya kata Allah, wa wasainal insana. Telah kami wasiatkan kepada manusia wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua, dan itu wasiat Allah. Nah, kalau dilanggar, Pak, berdosa kita. Wasiat itu. Ya, jangankan sama Allah, Pak. Bapak emak kita aja kalau wasiat mah apa? Kita nggak kerjain dosa, Pak ya. Ini wasiat Allah. Selama kita punya orang tua, mau dia hidup ke,
mau dia mati ke, itu wasiat Allah kudu diperlakukan dengan baik. Karena wasiat. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak berbuat baik sama orang tuanya, ya, atau ngelawan sama orang tuanya, berantem sama orang tuanya, marah tahunan sama orang tuanya, sama orang tua kagak akur, kagak pernah nyaba, ini melanggar wasiat Allah. Bahaya tuh, Pak. Ya, bahaya. Banyak nggak orang sama orang tua nggak akur? Banyak. Ya, ini orang sudah melanggar wasiat Allah. Karena Allah yang berwasiat dalam Al-Quran. Jangan coba-coba, Pak, kita langgar. Berbahaya, neraka sepanjang masa, susah sengsara sepanjang masa kalau sampai melanggar wasiat Allah. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Pak, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini dua kali kata ihsan, Pak, ya. Jadi ayat yang kedua kata Allah, wa'budullah, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, wala tusyrik bihi syai'a, jangan pernah engkau sekutukan dengan apapun. Baru kata selanjutnya, Pak, wabil walidaini, apa artinya, Pak? Ibadah kepada Allah sejajar dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya, seiringan, bergandengan. Kalau ada orang, Pak, ada orang sholatnya bagus, berjamaah ke masjid rajin, berpuasa Ramadan sunnahnya rajin, infaknya rajin, Pak, ya, beribadah kepada Allah bagus, tapi tidak bil walidaini ihsan, dia tidak bagus sama bapak emaknya, durhaka, nonsen itu, Pak, nggak ada nilainya. Ya, nggak ada nilainya, karena dia berderekan tuh, berderekan. Nah, ini penting, Pak, ya, buat kita semua, buat semuanya dah, terutama yang masih pada punya apa, orang tua yang masih pada hidup. Ya, yang hidup aja, Pak, harus kita berihsan, yang mati apalagi. Kenapa yang mati harus berihsan, Pak? Karena yang mati itu, Pak, orang ibaratnya seperti di penjara. Orang kalau di penjara matanya panjang, nungguin anak mantu ngelongok. Betul nggak, Pak? Mana si Anu ya? Si Anu mana nggak datang-datang? Ya, makanya dalam rangka ngirimin Pak Hau. Ya. Jadi perintah menyembah Allah sejajar dengan perintah berbuat baik sama orang tua. Ya, sejajar tuh, Pak. Dia nomor 2 tuh. Bukan yang lain, Pak. Makanya Allah kasih ihsan gitu, Pak. Ihsan itu, Pak, hidup sama orang tua ihsan, mati orang tua kita ihsan. Jadi ihsan itu, Pak, untuk yang masih hidup, untuk yang sudah mati. Jadi jangan pernah berpikir kalau berbakti sama orang tua kalau dia masih hidup, kalau dia udah mati selesai bakti kita. Enggak ada. Al-Quran menggunakan ihsan, ya, hidup dan mati. Nah, ini dalam rangka berihsan nih anak dan menantunya, Pak. Apa artinya, Pak, ihsan itu, Pak? Yang pertama, ihsan itu baik. Kita memperlakukan orang tua itu pekerjaan baik. Mau dia orang tua seakidah atau orang tua beda akidah, tetap Allah nyuruh ihsan, berbuat baik, karena itu pekerjaan baik. Jadi nggak ada, Pak, orang memperlakukan bapak ibunya bahagia, bapak ibunya senang, bapak ibunya tersenyum, itu pekerjaan baik, maka Allah sebut ihsan. Malam ini sepakat nggak, Pak, kalau kita duduk ini pekerjaan baik? Baik, ini ihsan namanya.
Ya. Jadi bapak kesini datang melakukan yang ihsan. Sahibul bait mengundang kita melakukan yang ihsan. Makanya Allah gunakan kata ihsan. Berbuat baik sama orang tua itu pekerjaan baik. Walaupun orang tua kita beda apa tuh? Agama. Beda apa? Beda keyakinan. Tetap kita diperintahkan ihsan sama dia. Kenapa, Pak? Karena kita keluar dari rahim orang tua kita. Ya nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Jadi makanya tidak dibenarkan kalau ada anak apek bol kuning buntut gasir sama orang tuanya. Kenapa? Emang lu beranak dari kuping gajah, begitu Pak ya? Ya kan? Kan beranak dari rahimnya, dari bapak emaknya. Ya, nggak mungkin kita ada di dunia. Gak mungkin kita berjaya, sukses seperti sekarang ini tanpa ada orang tua kita. Makanya Allah bilang apa? Ihsan. Itu makna yang pertama. Ihsan makna yang kedua, berpahala. Berpahala. Jadi kalau kita berbuat baik sama kedua orang tua, itu sudah nilai ibadah dan pahala. Ibadah, pahala. Jadi jauh-jauh nyari pahala kemana-mana, Pak. Di depan mata pahala numpuk, Pak ya. Diabaikan. Kan banyak Pak orang. Dari Wates berangkat sono ke Kuningan, ziarah ke Wali Anu. Wah, apa ya? Kuburan bapaknya, emaknya nggak pernah diapain. Kagak pernah diziarahi. Ya. Kenapa yang deket, yang ngandung pahala, yang ngandung ibadah kita tinggalkan? Ya, jangankan itu Pak, ada sahabat Nabi datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad bersama kamu, tapi ibu saya tinggal di rumah, nangis karena ibunya Pak kurang begitu ikhlas lepas anaknya berjihad sama Nabi. Ya, kadang-kadang ibu begitu Pak, ibu ya. Saudara pergi dah. Padahal air matanya apa tuh? Nangis, ya kurang ikhlas. Dia pengen berjihad bersama Rasulullah, tapi ibunya di rumah ditinggal nangis. Kata Nabi apa? Irji, pulang kamu sono pulang. Pulang, balik lagi temu ibumu. Bikin dia bahagia. Bikin dia tersenyum, sama seperti kamu bisa bikin dia menangis. Begitu. Makanya kata Imam Nawawi apa? Kalau kita selaku anak sampai bisa bikin orang tua kesel nangis, itu sudah durhaka besar. Durhaka besar tuh. Ya, kadang-kadang kan kita ya kan ngikutin apa kata bini baik Pak ya. Udah nananya gue nangis ya. Begitu ya. Jadi kalau kata Roma Irama gimana Pak nyanyi itu Pak ya? Kalau engkau sayang sama kekasihmu, saya kagak bisa nyanyi sih ya. Lebih sayanglah pada, Masya Allah tuh ya. Yang disebut oleh Roma Irama keramat dunia. Ya. Jadi betapa pentingnya Pak, pentingnya bahwa membuat orang tua tersenyum, orang tua bisa bahagia, disitulah letaknya pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Nih Pak, wabil walidaini ihsana, ini Pak perintah Allah. Ya, jadi sama seperti Bapak disuruh ibadah, disuruh sholat, disuruh haji, disuruh umroh, kedudukannya sama tuh, sama-sama perintah Allah. Kalau ada Pak, nih Pak, kalau ada ayat Al-Quran yang Allah langsung nyuruh Pak, nyuruh ya, ini kan langsung Allah yang nyuruh nih. Pertama, perintah itu sangat penting. Jadi bukan hal yang sepele-sepele. Beribadah kepada Allah penting. Berbakti sama orang tua penting karena dia perintah dari Allah.
Kalau perintah itu penting, Pak, ya kalau perintah itu penting, berarti apa? Perintah itu mengandung pahala besar. Pahala besar. Coba Pak perhatikan. Mana perintah Allah yang pahalanya kecil-kecil? Yang langsung, Pak. Haji. Pahalanya luar biasa, Pak. Al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa surga pahalanya. Ya. Apa? Salat, wa aqimus shalah, wa atuz zakat. Menentukan hisab kita pertama kali dihisab oleh Allah salatnya. Salatnya bagus, yang lain ikut bagus. Karena dia perintah dari Allah. Bukan sebatas perintah dari Allah. Salat yang Allah undang Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Nih, gua kasih perintah salat. Oh, perintahnya langsung dari Allah. Berarti kalau perintah langsung dari Allah, perintah itu penting. Kalau penting yang kedua, berarti pahalanya apa tuh? Besar. Kalau pahalanya besar, Pak, maka akan dapat cepat dikabulnya doa kita. Coba Bapak perhatikan dah. Orang pergi haji, doanya apa? Mustajab. Salat tempat doa yang paling mustajab. Salat kan artinya doa. Kalau doa kita pengen cepat dikabul Allah, salat. Apalagi salat di tengah malam. Ya. Doa yang tidak ditolak Allah, doa siapa? Orang tua. Doa yang seperti apa, Pak? Doa kalau anaknya yang berbakti sama orang tuanya berdoa, enggak ada hijab. Semuanya doa itu mustajab. Kenapa? Perintah Allah. Jadi urutan gitu, Pak. Berbuat baik sama orang tua, perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti perintah yang sangat penting. Kalau perintah sangat penting, bernilaikan pahala ibadah. Kalau beribadah berarti dia peluang besar doa yang kita minta enggak ditolak Allah. Masya Allah, Pak, luar biasa tuh. Makanya kenapa, Pak, kita kalau kemana-mana suruh minta doa sama orang tua, di situ letaknya doa yang tidak Allah tolak, mustajab. Ya, karena dia perintah Allah. Makanya Allah kasih ihsan. Ihsan, Pak. Apa coba? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi orang yang melakukan ihsan, ihsan hasanah, Pak, kebaikan, Allah kasih, Allah balas 10 kali lipat. Ya, itu kata ihsan tuh, Pak. Ya. Makanya kalau pengen di dunianya senang, di akhiratnya senang, di akhirat enggak kena siksa dari Allah, doanya apa, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah, tuh hasanah. Wa fil akhirati hasanah, ihsan tadi. Jadi kalau pengen doa kita di dunianya makbul, di akhiratnya kita bahagia, Pak, kuncinya wabil walidaini ihsan. Masya Allah, Pak, ya. Inilah keterkaitan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mumpung kita masih punya orang tua, Pak, ya, maka berihsanlah, berbakti. Ya, kalau dia udah nggak ada, maka datanglah ke kuburannya, didoakan. Ya, ini kan sahibul bait, Pak. Doa sendiri mah bisa, Pak, bisa tiap hari kan didoain. Tapi kan kalau rame-rame, Pak, enak. Maka diundang orang untuk bisa berdoa bersama. Siapa tahu di antara kita mengaminkan, ada yang saat itu malaikat ajukan kepada Allah, terima ya Allah doa salah satu majelis ini. Kan kita nggak tahu, Pak, siapa dari antara kita doanya yang paling cepat dikabul. Ya, nah inilah makna daripada apa tuh? Haul. Ya, mudah-mudahan kita, Pak, ya, kita punya anak, ya kan, kita kenalin. Nih begini nih, misal kalau gue mati, haulin gue, gitu, Pak, ya. Ya syukur-syukur kalau mati udah ada jatahnya, Pak. Ini nih 1000 meter buat gue mati. Biar lu nanti kagak pada ribut baik sama anak gitu ya. Iya. Ini mah tanah cuma 100 meter pada ribut, pada megang bedok, Pak, ya. Nah, Masya Allah, ya. Orang tua berarti belum berhasil tuh, Pak.
ya mendidik anak-anaknya untuk betul-betul bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, itu aja deh ya. Leher saya kayaknya udah sakit-sakit banyak nih ya. Nah, dari habis maghrib ngayap ini Pak ya. Besok masih ada lagi. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat yang dihaulkan malam ini. Allah kasih pahala yang besar. Allah tempatkan kuburnya radah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak hadirin sekalian, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Pak ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.